Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Here with me. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, kita semua rindu untuk Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Tuhan, kami rindu akan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melingkupi setiap kami ketika kami menyembah Tuhan saat ini. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi.
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sehat, salam dengan penuh sukacita, salam optimis di dalam menjalani hari yang sukar dan sulit. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita karena hari Sabat, hari kesukaan, di mana kita memperingati satu hari yang sangat penting sekali, yaitu Hari Raya Pentakosta. Apa arti daripada Pentakosta? Pentakosta itu berbicara tentang hari ke-50. Lalu apa makna kita sebagai umat Kristiani merayakan Hari Raya Pentakosta? Perayaan Pentakosta itu umat Kristiani itu merayakan tentang memperingati dua hal. Hal pertama itu adalah memperingati janji pengenapan yang Tuhan berikan kepada para murid dan diwariskan kepada kita, yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian. Tuhan Yesus itu berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ayat ini berbicara kepada kita tentang sebelum Tuhan Yesus itu diserahkan 2000 tahun yang lalu. Dan pengenapannya itu setelah ia diserahkan, ia disalibkan, bangkit daripada kematian, 50 hari setelah kebangkitan, maka pengenapan ayat itu pencurahan Roh Kudus diberikan kepada para muridnya. Dan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu lahirnya gereja mula-mula yang ada di kota kudus Yerusalem. Atau bahasa sederhananya, setiap tahun kita merayakan perayaan Pentakosta, kita merayakan tentang lahirnya gereja mula-mula. Kemudian memperingati yang kedua itu yang paralel, yang bersama-sama dirayakan bersama dengan umat pilihan Allah, bangsa Israel. Bangsa Israel itu merayakan versi di dalam perjanjian lama. Mereka merayakan satu perayaan yang disebut dengan perayaan Hari Raya 7 Minggu. Selama berminggu-minggu, 7 minggu setelah mereka menyeberang Laut Merah atau Laut Teberau, pasca mereka dilepaskan, ditebus keluar dari tanah perbudakan di kaki Gunung Sinai. Lalu di atas Gunung Sinai, Musa sendiri naik ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel. Dan sampai hari ini orang Israel merayakan dan menjaganya. Tentang 7 hari raya, lain kali saya akan mengupas untuk memberikan perenungan tentang 7 hari raya. Tapi hari ini kita akan fokus tentang perayaan Pentakosta. Lalu apa makna perayaan Pentakosta yang kita rayakan bersama-sama dengan orang Israel? Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 3:6. 2 Korintus 3:6, Paulus itu menyimpulkan sebuah kesimpulan di 6c-nya. Paulus berkata demikian, hukum itu mematikan tetapi roh memberi hidup. Paulus itu kemudian menyatukan di dalam Keluaran 32 ayat 28 terjadi sebuah peristiwa. Hukum Taurat pertama sekali itu diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Pada hari itu juga orang Israel melakukan sebuah pelanggaran, menyembah anak lembu emas, yaitu melakukan sebuah kesalahan pada hukum pertama dan kedua. Hukum pertama, hukum Taurat itu berbicara jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat patung yang menyerupai manusia, menyerupai binatang, lalu kamu menyembah kepada dia. Orang Israel itu ketika menerima 10 hukum Taurat yang diberikan di atas Gunung Sinai, dan Musa membawa turun ke kaki Gunung Sinai, orang Israel di bawah kepemimpinan Harun menyembah anak lembu emas. Dan Keluaran 32 ayat 28 itu menuliskan kepada kita bahwa pada hari itu mati sebanyak 3.000 orang. Kemudian kita melihat sebuah kontras yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 241.
Kisah Rasul 2 ayat 41 merupakan sebuah peristiwa di mana Roh Kudus pertama itu dicurahkan di hari raya Pentakosta. Petrus berserta dengan 120 yang lainnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, di mana berkumpul orang-orang Israel yang tinggal di perantauan datang ziarah. Mereka menemukan 120 orang itu berbahasa, bahasa dialek tempat di mana mereka tinggal. Dan Petrus memberikan sebuah penjelasan ketika orang Yahudi berkata tentang gerombolan 120 orang ini siang bolong mabuk anggur. Tetapi Petrus ngomong, oh ini baru siang. Mereka ini adalah kepenuhan Roh Kudus seperti yang dijanjikan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian Petrus itu dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan sebuah khotbah yang penuh dengan kuasa menyentuh hati daripada pendengar itu. Para pendengar itu berkata, apa yang harus kami lakukan? Kisah Rasul 2 ayat 38 menuliskan kepada kita, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan memperoleh karunia Roh Kudus. Dan ayat 41, ketika orang-orang saleh yang berkumpul di perantauan datang ke kota kudus Yerusalem, tujuannya mereka merayakan perayaan 7 minggu. Dan mereka memberikan dirinya dibaptis, dan hari itu juga tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, 3.000 orang diselamatkan. Sehingga benarlah apa yang dirangkum oleh Rasul Paulus, bahwa hukum yang diberikan itu mematikan. Jangan ketika melakukan hukum mati, kemudian di sini ketika menerima Roh Kudus, maka mereka memperoleh keselamatan. Lalu apa korelasionalnya? Tujuan setiap tahun kita sebagai umat Kristiani merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus. Bukankah setiap kita orang percaya 1 Korintus 3 ayat 16 maupun 1 Korintus 6 ayat 19 menuliskan kepada kita, Roh Kudus itu sudah sampai kepada kita. Karena seluruh hidup kita itu merupakan baiknya Roh Kudus. Bahkan Efesus 1 ayat 13-14 juga menuliskan kepada kita, bahwa Roh Kudus itu telah menyatu bersama dengan kita, menjadi materai, sehingga seluruh kehidupan kita itu menjadi milik Allah untuk memperoleh seluruh janji di dalam penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita merayakan tentu dengan satu perspektif, satu kerinduan, bahwa realita kita ini manusia yang trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Seringkali jiwa kita dominan daripada manusia rohani kita. Jiwa dan fisik tubuh ini seringkali lebih dominan. Kita merindukan manusia rohani kita melampaui manusia jiwani maupun manusia jasmani kita. Momentum perayaan daripada perayaan Pentakosta kita merindukan ada lawatan pemulangan kembali, pencurahan Roh Kudus yang membaptis seluruh kehidupan kita sehingga kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengapa begitu penting sekali? Perlu kita mengalami pengulangan lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, atau dengan bahasa sederhana, merindukan baptisan Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam Roma 7 ayat 17-18, Paulus juga merangkum bahwa kita ini manusia hidup di dalam darah dan daging, seringkali dominan sekali, hanya memiliki keinginan untuk berbuat baik. Besok aku akan berperilaku lebih baik. Besok aku akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Manusia itu hanya memiliki sebuah kehendak. Tetapi kata Paulus, kehendak berbuat baik itu ada padaku, bukan yang baik, tetapi justru sisi yang negatif, yang minor yang kulakukan. Sehingga di momentum perayaan pencurahan Roh Kudus, dengan sikap hati yang rindu untuk menerima baptisan itu, agar Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita.
Roh Kudus akan menuntun, memenuhi seluruh kehidupan kita yang dituliskan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11. Bahwa Roh Kudus dominan di dalam seluruh kehidupan kita akan menyempurnakan pekerjaan iman kita, melakukan kehendak Tuhan di dalam fisik ini. Kemudian hal yang kedua, di masa kini penting sekali kita merayakan perayaan Roh Kudus. Kita merindukan bahwa ketika kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu bisa menginsapkan kita akan dosa, penghakiman dan kebenaran untuk membuat kita berbalik, bertobat, menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kuduslah yang sumber penuntun seluruh kehidupan kita untuk hidup benar. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan seluruh kehidupan kita dari hal-hal yang minor, hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan. Mengapa penting sekali kita dipenuhi Roh Kudus? Dibanjiri, dibaptis oleh Roh Kudus kembali di gereja Tuhan masa kini. Efesus 1 ayat 17 menuliskan kepada kita bahwa kepenuhan Roh Kudus itu penting sekali. Roh Kudus merupakan sumber inspirasi mengurapi kita dengan hikmat pengertian untuk menolong kita masuk ke dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Pengenalan akan Kristus yang benar itu penting sekali. Pengenalan itu erat kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Kalau kita melihat di dalam Hosea 4 ayat 6, Hosea 4 ayat 6 berkata umat Tuhan itu binasa karena kurang pengetahuan di dalam pengenalan akan Allah. Penting sekali pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang benar itu kita harus dibanjiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengurapi seluruh kehidupan kita. Pengurapan itu mengajar kita. Pengurapan itu memberikan hikmat. Pengurapan itu memberikan pengertian. Pengurapan itu menuntun seluruh kehidupan kita sehingga kita mampu hidup benar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga outputnya oleh Roh Kudus inilah membuat kita bisa masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang benar. Setiap kali kita merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus, ada tanggung jawab. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus itu terangkat naik ke surga, ia berkata bahwa Tuhan akan memberikan kuasa, yaitu berbicara tentang janji Roh Kudus. Janji kepenuhan Roh Kudus kepada para murid, para jemaat mula-mula itu tujuannya adalah memberikan mereka kuasa keberanian untuk bersaksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kita juga sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, sebagai umat Tuhan kita juga merindukan pengulangan lawatan Roh Kudus yang menjadi sumber kuasa, yang memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi di seluruh Yerusalem, berbicara tentang orang-orang mungkin yang satu suku dengan kita, Judea antar kota, Samaria antar provinsi, atau secara nasional hingga ke ujung-ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itu penting sekali memberikan keberanian kepada kita untuk berkata-kata. Tanpa Roh Kudus maka kita penuh dengan kelemahan. Roh Kuduslah yang memampukan kita menyampaikan kabar baik seutuhnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, perayaan Pentakosta berbicara tentang memperingati dua hal. Perayaan pertama itu berbicara tentang memperingati lahirnya gereja mula-mula yang ada di Tanah Suci 2000 tahun yang lalu, yaitu di Yerusalem. Perayaan kedua itu berbicara tentang pengenapan ketidakmampuan manusia hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat 10 hukum itu kalau diuraikan menjadi 613 hukum. Melakukan 612 hukum, satu hukum tidak dilakukan batal. Tidak ada satu pun manusia mampu melakukan hukum Taurat dalam kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus menyimpulkan 2 Korintus 3:6c.
Hukum itu mematikan, roh memberi hidup. Pengenalan pencurahan Roh Kudus dan Kisah Rasul 2:41. Di situ terjadi keselamatan 3.000 orang. Lalu apa pentingnya bagi kita gereja masa kini merayakan, menanti-nantikan hari yang kita nantikan, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Kita merindukan lawatan Roh Kudus, pengulangan kembali, sehingga kita mengalami refresh kembali. Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita, membaptis, membanjiri, tujuannya adalah menyempurnakan pekerjaan iman kita yang memiliki kehendak untuk berbuat baik. 2 Tesalonika 1:11 menuliskan kepada kita. Sehingga fungsi Roh Kudus, Yohanes 16:13 berkata, Roh Kudus bekerja untuk menuntun kita hidup dalam seluruh kebenaran. Yohanes 8:32 menuliskan kepada kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kepenuhan Roh Kudus inilah sumber hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan yang dituliskan di dalam Efesus 1:17. Pengenalan itu erat kaitannya dengan keselamatan dan kematian. Hosea 4:6 menuliskan kepada kita, umat Tuhan itu binasa karena kurang pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Sehingga kepenuhan Roh Kudus itu penting sekali, supaya Roh Kudus memberikan sumber hikmat, sumber wahyu kepada kita mengenal Allah yang benar. Roh Kudus yang menginsafkan kepada kita akan dosa, penghakiman dan kebenaran, membuat kita cepat berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, sehingga hidup kita selaras dengan kebenaran. Tapi jangan lupa, perayaan Pentakosta ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga di dalam Kisah Rasul 1:8 dan diwariskan kepada kita. Bahwa Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus itu turun sudah atas kita. 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19. Kita ini merupakan baitnya Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu menyatu di dalam kehidupan kita, menjadi materai. Efesus 1:13-14. Jangan lupa Kisah Rasul 1:8. Di hari-hari terakhir ini kita merindukan lawatan Roh Kudus, gelombang yang besar yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Tujuannya memperlengkapi kita, memberikan kekuatan, kuasa, sehingga membangkitkan keberanian kepada kita bersaksi di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa juga, Roh Kudus akan manunggal bersama dengan kita, memberikan penghiburan, memberikan bimbingan, sehingga benarlah lagu yang sering kita nyanyikan di dalam Yohanes 15:16. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh merenungkan perayaan hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, di mana Tuhan Yesus bangkit daripada kematian dan janji pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu yang sudah diberikan. Dan hari ini kami merayakan, kami merindukan pengulangan lawatan-Mu untuk melawat seluruh umat-Mu dimanapun berada, sehingga Roh Kudus mendominasi seluruh kehidupan kita, menolong kami mengerjakan, menyempurnakan pekerjaan iman kami di dalam Engkau untuk melakukan kehendak, menuntun, memimpin, menghibur seluruh perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, dan memberikan keberanian kepada kami untuk bersaksi pada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kehidupan. Tuhan meteraikan kebenaran. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri, hamba-Mu berdoa, kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang letih lesu beban berat, Tuhan berikan kelegaan.
Kalau ada yang kurang, Tuhan cukupkan. Kau memelihara seluruh kehidupan umat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas hidup kami. Pemimpin negeri ini yang mengelola negeri ini. Kami bersyukur juga buat kota kudus Yerusalem. Kami bersyukur buat bangsa Israel. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan ibadah kami dengan berkat. Mari Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, buka kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Bawalah kasih dan anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah. Cinta kasih di dalam anak yang tunggal dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus turut berlimpah-limpah memenuhi seluruh kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.